Biar setiap hati saat ini mempunyai suatu ekspektasi yang besar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Biar setiap hati siap untuk diubahkan, setiap pikiran siap untuk ditransformasi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa ya. Ada saudara hari pagi hari ini diberkati dengan puji-pujian pada pagi hari ini. Ya, wow, luar biasa ya. Shalom, bagaimana kabarnya? Mungkin luar biasa ya. Kalau yang baru pertama kali, welcome to MIC Church. Senang sekali saudara pagi hari ini bisa berkumpul bersama. Di gereja kami di dalam tahun God Supply, dan kami terus mendoakan hal ini, dan kami percaya di tahun God Supply ini apa yang kurang Tuhan akan tambahkan ya. Kami percaya akan semakin banyak keluarga takut akan Tuhan, tiap orang terus jaga api supaya nggak padam, dan akan ada komunitas-komunitas yang kuat di sini yang saling mendoakan dan saling encouraging. Oke, sebelum saya mulai, kita bisa mulai kebiasaan baru. Saudara bisa mulai mencatat khotbah ya. Oke. Benih yang usianya 2000 tahun. Benih usianya 2000 tahun itu ditemukan beberapa tahun yang lalu oleh para arkeologi, ada di dalam satu jar, di dalam satu guci, dalam pegunungan di Masada di Israel. Jadi para peneliti ini dia temuin ada dalam satu laci penelitian di para researcher itu kok ada tiga benih. Jadi ada 3 benih yang setelah dicek dari karbonnya itu usianya 2000 tahun. Nah, kemudian peneliti ini coba, benih ini usianya 2000 tahun masih bisa jadi tanaman nggak ya? Dan akhirnya dia coba benihnya coba ditanam, dan akhirnya bisa tumbuh jadi pohon palem ini. Pohon palem ini nantinya akan menghasilkan kurma, dan akhirnya dia bisa menghasilkan buah juga, buah kurma ya, karena dari Mesir. Dan pohon ini dinamakan Metusalah. Saudara tahu siapa Metusalah? Orang yang paling tua di Alkitab. Makanya pohon ini dinamakan Metusalah. Benih itu kelihatannya kecil ya, nggak berdaya. Apalagi biji sesawi. Aduh, sayang hari ini saya nggak bawa ya, mungkin next week. Biji sesawi kecil sekali. Kelihatannya kecil dan tidak berarti, tapi ternyata kuat, powerful, bisa melewati badai hujan 2000 tahun, dia masih bisa hidup loh kalau ditanam. Tuhan Yesus itu suka mengajar kita itu melalui perumpamaannya, untuk kita semakin mengerti. Hari ini, khotbah hari ini saya beri judul Rahasia Benih. Rahasia benih saya cuma kasih 2 poin ya, dikit sekali. Rahasia benih itu yang pertama, kesuksesan benih tergantung dari kondisi tanah. Poin yang kedua, pertumbuhan benih itu harus melewati proses yang tidak instan. Kita baca sama-sama firman Tuhan di Lukas 8 ayat 4-10 ya. 2, 3. Seorang petani pergi menabur benih. Ketika dia sedang menabur, ada benih jatuh di jalan. Sebagian diinjak orang dan yang lainnya dimakan burung. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu-batu. Pada waktu tunasnya keluar, tanaman itu layu sebab tanahnya kering. Ada pula benih jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh bersama benih itu dan menghimpitnya sehingga mati. Tetapi ada pula benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Siapa di sini yang mau menghasilkan buah 100 kali lipat? Mau ya, semua mau. Sesudah menceritakan perumpamaan itu, Yesus berkata, kalau punya telinga, dengarkan. Jadi pengikut-pengikut Yesus, dia menanyakan sama Tuhan Yesus, apa sih arti perumpamaan itu? Kalau kita baca sekilas, kita juga nggak ngerti ya, apa sih artinya? Kemudian Tuhan Yesus jawab, kalian sudah diberi rahasia untuk mengetahui, kalian sudah diberi anugerah, untuk mengetahui rahasia tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja.
Tetapi orang-orang lain diajar dengan perumpamaan supaya mereka memperhatikan, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Masih tadi di ayat itu ya. Jadi Tuhan Yesus menceritakan mengenai perumpamaan ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus lagi kayak influencer ya. Kemana dia pergi, orang datang berbondong-bondong datang mau ketemu dia. Datang dari beberapa kota, datang. Dan pada saat Tuhan Yesus lagi menceritakan parabel ini, dia sampai harus berkhotbah di perahu. Perahu karena orangnya banyak banget. Biar bisa akustiknya nyampe kayak tadi. Waduh, luar biasa ya. Hari ini kayaknya menggelegar gitu ya. PPW-nya. Ya, jadi biar kedengeran akustiknya bagus, dia di perahu. Dan semua duduk di pinggir tepi danau. Jadi pada waktu Tuhan Yesus itu suka mengajar dengan apa yang familiar. Apa sih kejadian sehari-hari di waktu itu. Jadi petani di zaman Yesus pada waktu menanam, nggak kayak sekarang ada mesin ya. Jadi petani itu akan bawa kantong, dan kantong itu petani itu akan jalan sambil tabur benihnya. Jadi hal yang sehari-hari udah ketahuan di sana. Jadi dikatakan pada saat penabur itu tabur benih yang jatuh di tanah yang sudah digemburkan atau yang tanah yang sudah diberi pupuk itu sudah berakar dan bertumbuh. Tapi ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak berduri, itu nggak akan bertumbuh dan mati. Jadi benih itu jatuh di tanah yang berbeda-beda. Benihnya sama ya, benihnya sama, tapi tanahnya yang beda. Jadi pada saat benih itu jatuh di tanah tempat di mana benih itu jatuh menentukan itu akan menghasilkan buah atau tidak. Ya, benihnya sama, tapi benih tempat di mana dia jatuh menentukan dia akan menghasilkan buah atau tidak. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Jadi kita bisa datang ke gereja dengan firman Tuhan, tapi kita nggak ngerti. Jadi lewat begitu aja, sayang. Kalau tadi kita buka kitab Lukas, tapi kalau di kitab Matius itu dijelaskan. Sebenarnya Tuhan itu ya mau menjelaskan sesuatu, kadang dia pakai perumpamaan. Dan ini perumpamaan soal apa? Perumpamaan soal hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga itu kalau dibahas panjang ya, mungkin hari ini nggak bahas itu. Jadi salah satu perumpamaan yang dia bahas hal kerajaan sorga itu adalah dengan penabur dan benih. Jadi pada saat Tuhan kalau kasih tahu soal hal kerajaan sorga, berarti Tuhan itu coba kasih tahu pesan terakhir, hal terakhir, apa yang paling penting yang mesti kita ketahui di akhir zaman ini. Jadi perumpamaan ini sebenarnya ada misterinya ya, ada pesan terakhir, hal yang penting. Kemudian pada waktu crowd-nya sudah mulai sepi, muridnya kemudian tanya lagi sama Tuhan Yesus, kita udah dengar perumpamaan itu, tapi kita nggak ngerti. Artinya apa ya? Kenapa sih Tuhan waktu bicara sama crowd orang banyak pakai perumpamaan, kenapa nggak bicaranya langsung kasih tahu aja? Kemudian Tuhan katakan, kepadamu akan diberikan rahasia mengenai kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Wah, kesannya Tuhan pilih kasih ya. Kenapa ya? Kepadamu akan diberikan rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Di sini ada yang mau tahu kan rahasianya? Ada yang mau tahu ya? Karena kenapa? Tuhan menceritakan firman yang sama, tapi kepadamu akan diberitahukan rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Karena Tuhan tahu ada banyak crowd, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan, tapi cuma hanya segrup kecil, segelintir orang yang benar-benar, Tuhan, itu maksudnya apa ya? Firman itu artinya apa ya? Karena Tuhan tahu melalui nubuatan di Yesaya, orang banyak itu mereka akan mendengar, tapi mereka nggak ngerti. Mereka akan melihat, tapi mereka tidak mengerti. Karena kenapa? Hatinya sudah bebal katanya. Hatinya sudah bebal, punya telinga tapi ditutup, punya mata tapi ditutup. Ada orang yang mungkin pada saat dengar khotbah, amin, yes, gitu. Saya dulu kalau lagi di gereja, ada beberapa orang yang suka yes, amin gitu. Tapi mereka belum tentu mengerti firman Tuhannya. Ada orang yang mungkin habis dengerin khotbah, wah saya mau termotivasi sekali.
I feel good, I feel inspired. Tapi dia belum tentu mau melakukan apa yang dikhotbahkan. Benar ya? Ada yang mungkin sudah ke gereja bertahun-tahun pelayanan, tapi merasa sepertinya, firman Tuhan kayaknya udah gak powerful lagi ya. Udah dengar khotbah, kenapa dia bilang gak powerful? Nothing changed in my life. Hidup saya tidak ada perubahan. Perumpamaan 4 kondisi tanah tadi itu menunjukkan, Tuhan ingin tunjukkan kondisi orang-orang di akhir zaman. Ya, kondisi orang-orang sekarang. 4 kondisi tanah itu bukan orang gak percaya loh. 4 kondisi tanah itu isinya orang Kristen semua. Tapi ada 4 tipe tanah. Ada yang kompromi sama dunia, sama akhirnya murtad. Tapi ada juga yang setia, yang sampai akhir masuk dalam kerajaan Allah. Kita bahas sedikit ya, yang soal 4 kondisi tanah ini. Dari 4 kondisi tanah di pinggir jalan, orang yang baru dengar firman, tapi dikatakan iblis datang, ambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka nggak percaya dan tidak diselamatkan. Wah, serem sekali ya. Ternyata walaupun sudah jadi orang Kristen, rajin ke gereja, tapi kalau saudara nggak percaya dengan firman itu, ternyata iblis bisa datang, ambil, saudara jadi nggak percaya, akhirnya tidak diselamatkan. Waduh. Kemudian tanah berbatu. Tanah berbatu itu orang sudah dengar firman. Yes, terima dengan gembira. Tapi karena mereka tidak berakar, benih itu harus ditanam dan berakar. Tapi karena nggak berakar, percayanya setengah-setengah. Percayanya 50-50 firman itu. Akhirnya, pada waktu cobaan datang, murtad. Yang ketiga, tanah dengan semak berduri. Tanah semak berduri itu adalah orang udah dengar firman, tapi karena khawatir terus. Aduh, gimana masa depan saya? Aduh, khawatir gimana keluarga saya, gimana anak saya? Khawatir gimana pekerjaan saya? Khawatir, terus gampang khawatir, terus khawatir kekayaan, mamon ya, kekayaan. Aduh, gimana keuangan saya? Khawatir dan maunya menikmati gaya hidup aja. Saya tapi mau lifestyle saya segini. Saya nggak mau berkurang dari lifestyle yang segini gitu. Akhirnya apa dikatakan? Buahnya nggak jadi. Kelihatannya ada buah, tapi ternyata buahnya nggak jadi buah. Kita kalau makan buah kalau nggak matang nggak enak ya rasanya ya. Jadi yang bahaya sebenarnya ini. Yang ketiga itu, tanah di semak berduri. Kelihatan dari luar rajin ibadah, tapi ternyata dia lebih percaya dengan kekayaan, koneksi daripada firman Tuhan yang datang kepada dia, sehingga dia khawatir. Terus dia sudah rajin pelayanan, rajin beribadah, tapi dia maunya menikmatin hidup aja. Dia nggak mau lakukan apa bagian dia dalam bantu kerajaan Tuhan, dia nggak mau. Akhirnya buahnya itu nggak jadi. Dan yang terakhir, tanah yang kita mau, tanah yang baik, itu orang yang mendengarkan firman, dia taruh benih firman itu dalam hatinya, kemudian dikatakan ditanamkan, dan dia mengeluarkan buah dengan ketekunan. Jadi kalau saudara pikir-pikir saat ini, saudara kira-kira tanah yang mana? Ada 4 jenis tanah, kondisi tanah. Saudara saat ini tanah yang mana? Pada waktu saudara kalau ke restoran ya, ada menu tulisannya, ada makanan pembuka, appetizer, main course, makanan utama, dan ada dessert, makanan penutup ya. Kalau orang banyak sukanya yang di sini siapa yang suka ngopi? Banyak yang suka ngopi ya? Saya juga suka ngopi ya. Biasa kalau ngopi ada temennya, ya kan? Ada temennya. Biasa kalau orang banyak itu cuma suka ngopi, dia pesennya dessert. Ya dong, temennya kopi ya, pesennya dessert. Kita pesennya dessert yang mau yang kue, yang gurih, yang manis, yang enak. Jadi kalau saudara cuma suka, kalau datang gereja, saudara cuma mau pesennya dessert, saudara cuma mau dengar yang enak di kuping. Wah, ini relevan nih dengan hidup saya nih. Wah, ini cocok logi nih dengan kehidupan saya nih. Udah, saudara terima firman yang enak, saudara cuma makan dessert, maka saudara nggak akan kenyang. Karena kalau cuma makan dessert, saudara nggak dapat nutrisi ya. Saudara nggak dapat vitamin yang saudara perlukan untuk saudara bertumbuh. Yang saudara butuhkan untuk terus bertumbuh apa? Saudara harus pesan main course, makanan utama. Makanan utama yang bikin saudara kenyang. Pastinya lebih banyak nutrisi, lebih banyak vitamin daripada saudara cuma pesan dessert. Orang banyak kalau di dalam cerita Yesus,
dia cuma suka pesan dessert. Jadi murid Tuhan, pengikut Tuhan cuma suka makannya dessert doang. Tapi kalau pengikut murid Yesus seperti yang ada di firman ini dikatakan bukan hanya dessert ya, dia juga makan makanan utama. Dessertnya udah dapat, tapi dia mau pesen lagi main course-nya gitu loh. Jadi kalau murid Yesus itu dia bukan hanya mendengar, tapi pada saat dia dengar dia nggak ngerti, dia ingin tahu bagaimana saya cara aplikasikan firman ini dalam kehidupan saya setelah dengar firman. Ya, yang membedakan murid Yesus dan bukan adalah, saya ulangi lagi ya. Jadi murid Yesus itu bukan cuma mendengar, tapi dia ingin tahu gimana saya cara aplikasikan firman yang baru saya dapatkan ini dalam kehidupan saya setelah dengar firman. Jadi kata Yesus, kalau kamu benar-benar serius mau jadi anak Tuhan, baru diberikan rahasia kerajaan Allah. Ini nggak buat semua orang rahasia kerajaan Allah. Saya percaya di sini semua pada mau ya dengar tahu rahasia kerajaan Allah. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama, kesuksesan benih tergantung dari kondisi tanah. Jadi ayat ke-11 katakan benih itu adalah firman Tuhan. Mungkin ada banyak orang pikir benih itu diri kita, tapi menurut parabel ini, benih adalah firman Tuhan. Apa artinya? Jadi pada waktu saudara dengar firman Tuhan, itu hanya berupa benih. Benih yang kecil yang ditaruh dalam hati saudara. Jadi untuk benih apel, untuk menjadi buah apel, untuk bisa dinikmati, dimakan, benih apel itu harus ditanam dahulu. Jadi benih itu adalah firman Tuhan. Pada saat kita mendapatkan firman Tuhan, itu baru berupa benih. Kita datang gereja, dengerin firman Tuhan, baru berupa benih. Tapi karena tanah itu nggak konsisten, maka pada saat benih itu datang, dia nggak bisa bertumbuh sesuai dengan desain awalnya. Jadi karena tanah tidak konsisten, benih itu harusnya bisa bertumbuh, berbuah sesuai desain awal, tapi tidak bertumbuh dan berbuah karena tanah tidak konsisten. Setiap kehidupan di dunia ini mulainya dari benih ya. Untuk kita bisa menghasilkan anak, sperma untuk ketemu sel telur aja harus jatuh di sel telur yang tepat ya. Jadi harus tertanam di tempat yang jatuhnya di tempat yang tepat. Kalau enggak jadi anak. Jadi benih itu baru bisa bertumbuh kalau tanahnya subur. Jadi kita tahu ya hari ini ya, masalahnya bukan di benih. Kenapa? Karena benih itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti sempurna. Yang masalah adalah tanahnya. Jadi kita jadi mau tahu apa sih tanah itu. Di Yakobus 1 ayat 21 katakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tertanam, bahasa Yunani-nya, embutos, mempunyai arti firman harus jadi bagian dalam kebiasaan kita. Jadi firman yang tertanam itu karena bisa bawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada salvation. Jadi tanah itu apa sih? Tanah itu adalah kita, jiwa kita, orang percaya. Kita tahu ya, diri kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tubuh, jiwa, roh. Tubuh itu fisik. Tubuh itu fisik. Jiwa itu adalah pikiran dan perasaan kita. Jiwa adalah pikiran dan perasaan kita. Jadi sebelum kita terima Tuhan, tubuh kita kelihatannya hidup, tapi jiwa kita rusak, roh kita mati sebelum kita terima Tuhan. Jadi pada saat kita terima Tuhan, sebenarnya roh kita dihidupkan, tapi jiwa kita ini masih rusak. Jiwa ini rusak kenapa? Karena pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik, karena dosa, kita terus lakukan dosa. Kenapa jiwa kita rusak? Kita pengaruh sosial media, kita jadi mau memiliki apa yang orang lain punya. Makanya banyak orang salah kaprah ya, mereka bilang, this is me, ini memang style saya, ini memang saya seperti ini. Padahal jiwa yang rusak nggak punya pola pikir yang sehat. Jiwa yang rusak ini nggak punya keputusan yang baik. Apa yang kita lakukan dengan
tubuh kita, decision making kita tergantung dari jiwa kita. Jiwa kita itu apa? Pikiran dan perasaan kita. Dikatakan pada saat diselamatkan, ada ayat yang mengatakan bahwa ada benih yang ditanamkan dalam roh kita. Jadi pada saat kita diselamatkan, ada benih Roh Kudus di dalam diri kita. Pada saat hidup kita ada perubahan, sifat kita ada perubahan, itu berarti benih di dalam roh kita itu mulai mempengaruhi jiwa kita dan tubuh kita. Pada saat benih firman Tuhan semakin bertumbuh dalam hidup kita, maka cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita decision making berbeda. Pada saat benih firman Tuhan makin bertumbuh di dalam kita, maka kita akan lebih punya self control. Kita punya self control dalam berkata-kata. Kita nggak akan gampang tersinggung. Kita nggak akan gampang diombang-ambingkan sesuai dengan keadaan dunia. Kita akan lebih mendengarkan apa perkataan Roh Kudus dalam hati kita dari apa yang kita pikirkan. Jadi kita tahu ya, kesuksesan benih itu bukan tergantung dari benih, tapi tergantung dari kondisi tanah. Kondisi tanah itu kondisi jiwa kita. Jadi jiwa kita itu harus sehat, harus benar, harus sejajar dengan firman Tuhan, baru kita bisa ditransformasi. Poin yang kedua, pertumbuhan benih itu harus melewati proses yang tidak instan. Di Lukas 8:15 katakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita datang ke gereja, kita dengar firman, wah so powerful, benih yang baik. Tapi kita bingung, kok hidup saya nggak ada perubahan ya? Kok hidup saya masih begini ya? Lifestyle saya masih tidak ada perubahan. Benih itu firman Tuhan. Benih diberikan kepada saudara dan saya itu masuk dalam suatu proses. Jadi belum sempurna, belum selesai. Pada waktu kita datang ke gereja, tapi kita dalam posisi saya mau diubahkan. Tapi dalam posisi kita tuh, dalam posisi kalau kita tidak mau menerima firman. Jadi firman itu, benih firman Tuhan itu nggak bisa berakar dan bertumbuh dalam hati kita. Kita harus tahu, benih itu yang 2000 tahun aja hidup. Benih itu hidup berarti dia ada potensi. Benih itu ada potensi. Firman itu pada saat kita dengar, wujudnya berupa benih. Jadi benih itu belum kelihatan. Ini jadinya kayak apa ya? Kedepannya kayak gimana ya masa depannya? Tapi kita tahu, Tuhan punya rancangan luar biasa bagi kita, masa depan yang penuh harapan. Right? Dia tahu potensi apa yang kita punya. Tapi masalahnya, apakah kita mau benih itu tertanam dalam hati kita sampai berbuah? Pada saat firman Tuhan bekerja di dalam jiwa orang percaya, maka potensi orang itu akan semakin terlihat, akan semakin keluar. Pada saat kita lihat biji ya, biji semangka, biji pepaya, biji melon, dalam bentuk benih, dalam bentuk biji, kita nggak tahu buahnya kayak apa kalau kita belum pernah lihat. Tapi setiap biji, setiap benih itu punya potensi atau didesain untuk berbuah. Jadi harusnya setiap benih yang ditanamkan dalam diri saudara harusnya berbuah. It's not a question. Itu sudah didesain untuk berbuah. Masalahnya ada pada tanahnya. Masalahnya ada pada kondisi jiwa dan hati kita. Benih itu harus ditanamkan di tanah yang baik, baru bisa berbuah. Benih sebelum berbuah harus ditanamkan. Kalau nggak ditanam berarti dia tidak bisa mengeluarkan potensinya secara utuh. Benih ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus ditanamkan dalam hati saudara supaya bisa dia terus berakar, dia bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah. Jadi butuh proses ya, perlu hati yang mau dengar-dengaran. Bukan cuma dengar, tapi mau melakukan, taat melakukan apa sih yang Tuhan mau. Dan ketaatan itu bukan cuma satu kali, kemudian saudara berharap saya mau menghasilkan buah 100 kali lipat. Memang Alkitab katakan kalau benih ditanam di tanah yang baik, dia bisa menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi butuh
dari satu ketaatan kepada ketaatan lainnya. Gak cuma satu taat langsung berharap bisa ada buah. Buah baru bisa dihasilkan kalau kita mau bertekun. Berarti ada proses yang harus dilewati supaya benih firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Pada saat benih sudah berbuah, maka saudara akan melihat pemulihan terjadi di semua sisi kehidupan saudara. Saudara akan melihat janji Tuhan satu persatu Tuhan wujudkan. Itu kalau saudara sudah berbuah. Kita tidak bisa mengharapkan, saya minta musim untuk naik. Kita nggak bisa mengharapkan hasil ya tanpa proses. Proses pertumbuhan, Lukas katakan membutuhkan kesabaran, ada ketekunan, membutuhkan waktu dan kesabaran. Parabel ini Tuhan Yesus ingin murid-muridnya mengerti bahwa kesuksesan sebuah benih bukan tergantung dari benihnya. Kesuksesan sebuah benih tergantung dari kondisi tanah. Bagaimana kondisi jiwa dan pikiran dan perasaan kita pada waktu kita terima firman Tuhan. Benih dengan segala potensinya didesain untuk pasti berbuah. Tuhan sudah taruh potensi dalam diri saudara. Ada benih firman Tuhan di dalam hati saudara. Tapi perlu partisipasi saudara untuk jadi pelaku firman supaya benih itu terus bertumbuh. Dan pertumbuhan benih itu kita tahu ya, untuk bisa menghasilkan buah berlipat ganda harus melewati proses dan kesabaran. Pada pagi hari ini, setiap mata tertutup, setiap hati penuh dengan ekspektasi. Tuhan katakan kepada setiap jemaat di tempat ini, aku mau potensimu keluar. Aku mau kau buah-buahmu berlipat ganda dalam kehidupanmu. Dan mungkin ada orang yang merasa saat ini, saya mau jalan saja, berdiri saja sulit. Rasanya sudah begitu sulitnya, tapi Tuhan katakan kepadamu, tetaplah, teruslah berjalan bersamaku. Teruslah kuat, karena engkau akan makin lama makin kuat. Dan mungkin ada beberapa orang saat ini masih berpikir, Tuhan, masa depan apa yang kau rancangkan? Tapi Tuhan katakan kepadamu, pada saat kau berserah kepadaku, masa depanmu cerah, masa depanmu penuh pengharapan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang yang hadir di tempat hari ini Tuhan. Biar ada setiap pertanyaan dalam hatinya, biar Tuhan yang berikan jawaban. Tuhan berikan satu ketetapan hati. Mungkin ada orang yang merasa, aduh, saya sepertinya bukan di dalam tanah yang subur Tuhan. Bagaimana? Tuhan katakan, teruslah berjalan kuat, tetapkan hati untuk terus berjalan, terus maju, sebab Tuhan bersamamu. Pada saat Tuhan bersamamu, siapa yang bisa mengalahkanmu? Tuhan, bagaimana dengan keluargaku, bagaimana dengan orang-orang yang aku khawatirkan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab aku yang memelihara hidupmu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap benih yang ditanamkan pagi hari ini Tuhan, tertanam berakar dalam setiap orang, sehingga mereka bisa melewati proses pertumbuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, dan buah-buahnya manis, buah-buah rohnya manis, sehingga orang-orang bisa melihat siapakah Tuhanmu, karena kau begitu diberkati, apapun yang kau kerjakan berhasil. Hamba-Mu percaya Tuhan, ada begitu banyak orang berpengharapan di tempat ini. Biar kau ada, kau senantiasa berjalan bersama mereka. Biar mereka mempunyai satu ketetapan hati untuk terus menanamkan benih firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.